Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Sukmawati dari kelompok 5 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Aspek Teknis atau Operasi. Pengertian dari teknis dan operasi juga dikenal dengan sebagai aspek produksi. Jadi aspek operasi adalah suatu aspek yang digunakan untuk menilai kesiagaan perusahaan dalam menjalankan usahanya. Adapun tujuannya yaitu agar perusahaan dapat menentukan lokasi yang tepat baik untuk lokasi pabrik, gudang cabang maupun kantor pusat. Yang kedua, agar perusahaan dapat menentukan tata letak layout yang sesuai dengan proses produksi yang dipilih. Yang ketiga, agar perusahaan yang bisa menentukan teknologi yang paling tepat dan menjalankan produksinya. Yang keempat, agar perusahaan bisa menentukan metode persediaan yang paling baik untuk dijalankan sesuai dengan bidang usahanya. Dan yang kelima adalah agar dapat menentukan kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan sekarang dan di masa yang akan datang. Penentuan lokasi usaha. Terdapat paling tidak 4 lokasi yang dipertimbangkan sesuai keperluan perusahaan, yaitu antara lain lokasi untuk kantor pusat, lokasi untuk pabrik, lokasi untuk gudang, dan kantor cabang. D. Metode penilaian lokasi. Dalam menilai suatu lokasi dapat digunakan 3 metode, yakni dengan metode penilaian hasil value, metode perbandingan biaya, dan metode analisis ekonomi. Adapun faktor yang menjadi pertimbangan metode penilaian hasil value ialah pasar, bahan baku, transportasi, tenaga kerja, serta pertimbangan lainnya. Sedangkan untuk metode perbandingan yang terdiri dari bahan baku, bahan bakar dan listrik, biaya operasi, biaya umum, dan biaya lainnya. E. Luas produksi. Penentuan luas produksi berkaitan dengan berapa jumlah produk yang dihasilkan dalam waktu tertentu dengan mempertimbangkan kapasitas teknis dan peralatan yang dimiliki serta biaya yang paling efisien. Ada 3 hal yang menentukan luas produksi ekonomis, yaitu 1. Kecenderungan permintaan yang akan datang, 2. Kemungkinan adanya pengadaan bahan dan tenaga kerja, dan yang ketiga, daur hidup produksi dan produksi substitusi dari produk tersebut. Selanjutnya yaitu tata letak atau layout. Layout merupakan suatu proses dalam penentuan bentuk dan penetapan fasilitas yang dapat menentukan efisiensi produksi atau operasi. Untuk memperoleh layout yang baik, maka diperlukan kapasitas dan tempat. Kedua, peralatan untuk menangani material atau bahan, lingkungan dan estetika, arus informasi, biaya pemindahan antar tempat kerja yang berbeda. Selanjutnya yaitu pemilihan teknologi. Yang perlu diperhatikan dalam pemilihan teknologi, yang pertama, ketepatan teknologi dengan bahan bakunya, keberhasilan teknologi di tempat lain, pertimbangan teknologi lanjutan, besarnya biaya investasi dan biaya pemeliharaan, kemampuan tenaga kerja dan kemungkinan perkembangannya, dan yang terakhir pertimbangan pemerintah dalam hal tenaga kerja. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami pada bagian teknik persediaan. Pada poin pertama, ekonomis dalam kurung EKK. EKK merupakan jumlah pembelian yang paling ekonomis atau jumlah setiap kali pembelian bahan yang disertai biaya minimal. Pada poin kedua, safety stock SSS. Safety stock adalah persediaan tambahan yang diadakan untuk melindungi atau menjaga kemungkinan terjadinya kekurangan bahan dalam kurung stock out. Pada poin ketiga, reorder point ROP. ROP merupakan waktu perusahaan akan memesan kembali atau batas waktu memesan kembali dengan melihat minimal persediaan yang ada. Berikan masing-masing contoh kasus mengenai metode manajemen persediaan, dan di antara metode tersebut, manakah metode yang paling baik dan yang paling sering digunakan oleh perusahaan? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Ulfiana, yaitu di antara semua metode, manakah yang paling baik dan paling sering digunakan oleh suatu perusahaan. Baiklah, untuk kesemua metode manajemen persediaan tersebut sama-sama baik untuk diterapkan. Namun kembali lagi kepada perusahaan itu sendiri, mana yang akan digunakan. Tetapi dalam makalah kami menyatakan bahwa ekonomi order quantity merupakan metode yang paling baik untuk digunakan. Itu dikarenakan metode ekonomi order quantity notabene-nya sering digunakan dalam perusahaan. Melihat dalam metode tersebut, itu memperhitungkan nilai ekonomis dan biaya minimal yang akan dikeluarkan. Dengan hal tersebut, tentunya perusahaan sangat memperhitungkan biaya-biaya jika memproduksi barang maupun jasa, sehingga ekonomi order quantity merupakan pilihan terbaik yang akan dipilih. Namun, tidak menutup kemungkinan perusahaan menggunakan metode lain dan menganggap metode tersebut yang terbaik. Itu semua kembali lagi kepada perusahaan itu sendiri dan kebutuhan perusahaan itu sendiri. Terima kasih.